Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kirana Larasati. Di sini saya akan membagikan video sosialisasi saya kepada rekan saya yang sudah bekerja tentang pajak, lebih tepatnya tentang PPh 21 atau pajak penghasilan pasal 21. Saya memilih materi ini untuk disosialisasikan karena materi ini menurut saya sangat cocok dengan rekan-rekan saya yang notabene mereka baru saja terjun ke dunia kerja, sehingga materi ini membantu mereka mengetahui tentang kewajiban pajak mereka, apa sih itu pajak penghasilan, bagaimana cara pembayaran, dan lain sebagainya. Langsung saja, yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Di sini hari ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan. Langsung saja. Nah, sudah muncul kan? Sudah. Oke. Yang pertama, apa sih itu yang dimaksud dengan pajak penghasilan? Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri. Pajak yang dimaksud meliputi usaha, gaji, hadiah, honorarium, dan lain sebagainya. Jadi, pajak penghasilan itu adalah pajak yang diterima oleh seseorang ketika sudah bekerja. Seperti itu. Nah, di Indonesia ini sistem pajak kita menganut self assessment system. Apa sih yang dimaksud dengan self assessment system itu? Jadi self assessment system ini wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi setiap wajib pajak itu wajib bisa untuk menghitung ini pajak yang harus dibayarkan berdasarkan hak gaji yang diterima. Nah, gimana kalau ada kesalahan? Jadi walaupun self-assessment system ini diberlakukan di Indonesia, namun pihak yang bertugas akan tetap menghitung ulang pajak yang kita setorkan. Tetapi biasanya itu yang dicek hanya penghasilan yang besar-besar seperti ratusan juta atau puluhan juta. Kalau cuma ratusan ribu sepertinya nggak dicek. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah PPh 21. PPh 21 atau pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang diterima atas berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri. Jadi pajak penghasilan pasal 21 ini adalah pajak yang wajib dibayarkan oleh karyawan atau pegawai. Jadi meskipun nggak semua karyawan atau pegawai itu punya pajak yang wajib dilaporkan, tapi pajak PPh 21 itu fokus pada pegawai atau karyawan. Nah, PPh 21 ini adalah PPh masa atau PPh yang wajib dibayarkan per bulan. Jadi, ada batas penyetorannya. Batas penyetoran itu batas pembayaran PPh 21 yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi semisal tanggal 25 ini gajian bulan April, berarti kita wajib melaporkan pajak bulan April itu maksimal tanggal 10 Mei. Nah, setelah kita melaporkan, itu kita wajib setelah kita menyetorkan atau membayarkan, kita itu wajib melaporkan atau membuat surat pemberitahuan bahwa kita itu sudah menyetorkan pajak tersebut. Nah, batas pelaporan surat pemberitahuan pajak tersebut itu tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi tadi kan maksimal tanggal 10 Mei untuk penghasilan bulan April. Nah, untuk suratnya ini wajib dilaporkan maksimal tanggal 20 bulan Mei.
Nah, selanjutnya ada metode perhitungan. Jadi PPh 21 ini ada 3 metode perhitungan. Yang pertama yaitu metode gross atau gaji kotor tanpa tunjangan pajak. Metode gross ditetapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung sendiri PPh 21 terutamanya sendiri. Jadi contohnya gaji teman-teman itu sebulan 5 juta. Nah, di perusahaan tersebut tidak memberitahukan bahwa pajak yang diterima itu sudah pajak bersih. Jadi pajak 5 juta yang diberikan itu belum pajaknya. Jadi harus menghitung sendiri, atau harus menyetorkan sendiri, harus melaporkan sendiri. Nah, yang kedua ada metode gross up atau gaji bersih dengan tunjangan pajak. Metode gross up ini ditetapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak, yaitu gajinya dinaikkan terlebih dahulu sebesar pajak yang dipotong. Nah, misal kan tadi gajinya sebulan 5 juta. Semisal gaji yang seharusnya dibayarkan itu adalah 25.000, berarti perusahaan tersebut memberikan 5 juta 25.000, tetapi yang 25.000 itu hanya untuk pajak tersebut. Nah, yang terakhir yaitu metode net atau gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan. Metode net diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan. Nah, ini yang terakhir ini berarti gaji yang diterima semisal 5 juta itu ya udah 5 juta itu nggak usah dihitung kembali atau dihitung untuk melaporkan pajak, tetapi sudah disetorkan oleh perusahaan dan ditanggung oleh perusahaan. Tapi biasanya ada pemberitahuan sih, ini tuh udah dipotong pajak apa belum gitu. Yang selanjutnya ada cara perhitungan. Jadi PPh 21 ini walaupun dia dibayarkan per bulan, tapi dia dihitungnya harus disetahunkan terlebih dahulu. Jadi kan tadi misal gajinya 1 bulan 5 juta, berarti 5 juta itu dikalikan 12, berarti kan 60 juta. 60 juta itu dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Jadi PTKP itu misal untuk orang pribadi itu adalah 54 juta. Kalau di sini bisa dilihat kan teman-teman, ini yang tidak kawin tanpa tanggungan ini 54 juta. Berarti tadi kan 5 juta dikali 12 berarti 60 juta. 60 juta dikurangi 54 juta berarti kan 6 juta. Nah, yang dikenakan pajak itu hanya yang 6 juta tersebut. Nah, tarifnya itu kan tarif pajak per bulan itu ada 5%, 15, 25, 30, dan 35. Tadi yang 6 juta berarti kan dia masuk ke PKP kurang dari atau sama dengan 6 juta karena PKP atau penghasilan bersihnya itu 6 juta, berarti 6 juta itu dikalikan dengan 5%. Nah, kalau sudah menikah itu beda lagi. Kalau sudah menikah dia punya 1 istri, berarti PTKP-nya bertambah jadi 54 juta dikurangi lagi 4,5. Nah, untuk anak itu maksimal 3 anak. Jadi kalaupun dia punya anak 5, 6, 7, 8 itu PTKP-nya tetap dihitung 4. Jadi semisal tadi 60 juta dikurangi pribadi itu 54, berarti sisa 6 juta dikurangi istri 4,5 juta. Nah, itu kan sisa 3,5. Nah, kalau sisa 3,5 itu ya sudah, itu dikali 5%. Kalau ada anak 1 berarti kan 3,5 dikurangi 4,5 berarti dia kan minus. Berarti dia tidak usah melaporkan pajak karena penghasilnya itu sudah minus, nggak usah berarti. Nah, contoh soalnya seperti ini. Pak Adi adalah karyawan PTA berstatus sudah menikah dan memiliki 1 orang anak.
gaji kotor Pak Adi per bulan adalah 6 juta. Berapa PPh 21 sebagai karyawan yang harus dibayarkan? Nah, tadi kan kita harus menghitung gaji per tahunnya terlebih dahulu. Berarti 6 juta ini dikalikan 12 sama dengan 72 juta. Terus gaji neto berarti 72 juta ini dikurangi PTKP. Nah, PTKP tadi kan yang tidak penghasilan tidak kena pajak. Berarti untuk pribadinya 54 juta, untuk 4.500.000 untuk istri dan 4.500.000 untuk anak. Sisanya itu 9 juta masuk ke dalam golongan 1 yaitu 5% yang ini tadi. PKP kurang dari atau sama dengan 60 juta. Nah, terus ya berarti 9 juta ini dikalikan 5%. Dikalikan 5% hasilnya 450.000. 450.000 itu adalah pajak yang harus dibayarkan selama 1 tahun. Berarti yang harus dibayarkan selama 1 bulan yaitu 450.000 dibagikan dengan 12. Jadi dia wajib membayarkan pajak per bulannya itu hanya 37.500 itu. Sebenarnya tidak banyak. Nah, tadi kan ada batas waktunya untuk kita melapor dan menyetorkan PPh 21. PPh 21 itu masuk ke dalam ini perhitungan sanksinya masuk ke dalam KUP pasal 9 ayat 2B itu yang ini teman-teman. Jadi rumusnya itu suku bunga acuan ditambah 5% dibagi dengan 12. Nah, suku bunga acuan itu kita ikut yang ini. Yang 9 ayat 2B itu 1%. Yang pertama itu kan kita menentukan jenis pelanggaran yang dilakukan. Tadi kan kita bahasnya PPh 21 berarti 9 ayat 2B tadi. Nah, yang kedua cari suku bunga dari keputusan Menteri Keuangan itu di Google ada. Yang ketiga itu adalah hitung dengan rumus yang telah disediakan. Yang keempat dikali dengan jumlah bulan yang dimulai dari jatuh tempo sampai tanggal pembayaran. Nah, ini untuk yang terlambat setor atau terlambat bayar itu perhitungan sanksinya seperti ini. Kalau dia terlambat lapor itu sanksinya 500.000. Itu sudah kalaupun dia terlambat lapor 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu tetap dia dendanya 500.000. Nah, kalau yang terlambat setor, tadi kan terlambat lapor yang 500.000. Kalau terlambat setor itu dia bertambah bulan, ya bertambah banyak. Ini contoh soalnya. Jadi Tuan Ahmad membayar PPh 21 masa Agustus 2023 sebesar 1.400.000 yang dibayarkan tanggal 3 Oktober. Berarti kan dia terlambat 1 bulan karena seharusnya kan berarti paling lambat untuk bulan Agustus itu dibayarkan tanggal 10 September. Nah, tapi dia membayarnya 3 Oktober, berarti 10 September ke 3 Oktober itu kan 1 bulan. Ini suku bunga acuannya bukan 1% karena ini masih yang bulan Oktober. Nah, ini untuk suku bunga dari KMK tadi itu per bulannya berbeda. Jadi kalau beda bulan ya beda lagi ininya persenannya. Jadi keterlambatan bulan kan maksimal tanggal 10 dibayarkan tanggal 3 berarti 1 bulan. Suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 ini suku bunga acuan 0,97 ditambah 5% dibagi dengan 12. Ini hasilnya 0,4975% dikalikan 1.400.000 hasilnya 6.965. Jadi Pak Ahmad ini tanggal 3 Oktober itu harus membayar pajak yang seharusnya dibayarkan beserta sanksi bunganya yaitu yang totalnya 1.406.965. Nah, sudah teman-teman
itu saja materi kita. Selanjutnya ada sesi diskusi. Teman-teman mau bertanya silahkan. Iya, Mbak Salsa, Mbak Caca, silahkan. Jadi kan di materi yang paling awal tadi ada contoh, ada perhitungan ini pembayaran pajak. Nah itu apakah PTKP untuk anak dan istri memang sudah ada patokan yang jumlahnya 4.500.000 tadi? Apa memang sudah ada patokan untuk istri dan anak atau itu ditentukan dari mana? Oke, terima kasih. Nah, jadi untuk istri dan anak itu kan termasuk tanggungan. Nah, tanggungan itu sudah ditentukan dari dari sudah rumusnya gitu. Jadi per satu orang itu 4.500.000. Jadi semisal satu istri 4.500.000, satu anak 4.500.000, dua anak 9 juta, dan 3 anak 13.500. Nah, untuk 4 anak itu dia nggak masuk. Jadi maksimal itu 3. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa Baik, bisa. dimengerti? Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang lain, teman-teman? Silahkan Mbak Niki. Oh ya. Ini Mbak Kirana, saya mau bertanya ini. Kalau hasil gaji per tahun dikurangi PTKP tadi, hasilnya minus gimana ya? Oh iya, tadi kan ini kalau hasilnya minus itu dia sudah tidak usah membayar pajak. Jadi tidak, walaupun gajinya sebesar apapun, kalau kalau dikurangi PTKP hasilnya minus, jadi dia sudah tidak perlu membayar pajak. Gimana Mbak Niki? Oh iya. Ya, makasih Kak. Makasih. Oke. Temennya Mbak mau bertanya nggak? Mbak Niki, temennya mau tanya nggak? Oh, sudah enggak Kak, katanya sudah paham. Oke. Nah, oh ya teman-teman, ini udah pada tahu ini belum DJP online pajak? Belum Kak. Belum. Nah, sekarang itu kalau kita mau lapor, mau store itu udah nggak usah ke kantornya langsung. Dia punya ini, bentar, dia punya kayak web gitu. Nah, kalau teman-teman belum punya NPWP, bisa juga daftar di situ. Nanti pihak KPP-nya atau kantor pajaknya itu akan memberikan ini kartu NPWP tadi melalui pos biasanya. Ini bisa kan teman-teman udah pada bekerja nih, bisa daftar di sini. Oke? Oke Kak. Oke. Mbak Lisa ada mau ditanyakan nggak? Mau bertanya, Iya, Kalau- boleh. untuk suami dan istri apakah sama? Oh iya, lupa. Terima kasih sudah diingatkan, terima kasih sudah bertanya. Nah, jadi untuk PTKP tadi itu yang menanggung suami. Jadi kalau ada 3 anak itu dan untuk istri tadi kan kalau PTKP istri itu kan jadi tanggungan suami, anak juga jadi tanggungan suami. Nah, kalau wanita itu kalau sudah menikah dia dianggap belum menikah, jadi tidak punya tanggungan. Jadi PTKP-nya hanya untuk pribadinya sendiri. Berarti kalau tadi gajinya setahun itu 60, berarti dia hanya dikurang 54 juta saja. Walaupun dia sudah bersuami, dia punya anak, itu tetap 54. Tapi kalau laki-laki itu dia menanggung PTKP dari istri dan anaknya. Seperti itu. Sudah bisa dipahami Mbak Lisa?
Terima kasih. Oke, kalau sudah bisa dipahami semua, sebenarnya materi kita cukup itu hari ini teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sudah mau bertanya. Mbak, terima kasih. Oke, boleh keluar teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Oh iya, nanti jangan lupa diisi ya tadi. Siap. Oke, terima kasih. Sama-sama.